Lo punya duit sisa untuk beli saham, tapi lo sama sekali tidak mengerti saham itu apa. Let's learn with Leo. Beli saham itu beli perusahaan, tapi cuma sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Lo mau beli pizza, dan pizza itu dipotong menjadi 10 potongan. Lo kalau mau beli satu potong, itu lo harus bayar Rp10.000 ya ke penjualnya. Dan karena lo beli 1/10 pizzanya, berarti lo memiliki 10% dari pizza tersebut. Logikanya sama seperti saham. Kalau tadi pizza potongannya cuma 10, saham di Indonesia tuh potongannya banyak banget. Sebagai contoh, saham BCA itu potongannya ada 123 miliar. Lo kalau mau beli satu potongan, atau yang biasa disebutnya satu lembar saham BCA, itu di pasar sekarang harganya Rp7.000. Nah, tapi khusus di Indo, lo kalau mau beli saham, itu minimal banget 100 lembar saham, yang istilahnya satu lot. Jadi artinya, lo kalau mau beli satu lot BCA, itu lo butuh uang Rp700.000. Setelah lo beli saham BCA, ada dua cara lo bisa dapat keuntungan dari saham. Yang pertama adalah jika ada orang lain yang ingin membeli satu lot BCA di harga yang lebih tinggi, misalnya Rp800.000 per lot, itu berarti lo akan mendapat keuntungan Rp100.000. Cara kedua itu via dividen yang biasa dibagikan sekali atau 2 kali setahun. Kalau lo pegang saham BCA tahun lalu, itu lo dapat keuntungan dividen Rp3.500 per lot. Uang dari dividen saham langsung ditransfer ke rekening saham lo. Lo udah gajian, punya uang buat beli saham, tapi masih bingung beli saham apa dan kapan belinya? Let's learn with Leo. Analisa saham itu simple. Gak usah lihat chart tiap detik, gak usah nunggu sinyal dari grup berbayar. Yang paling penting itu cuma dua. Lo ngerti bisnisnya, dan lo beli dengan harga diskon. Cara buat lo ngerti bisnisnya itu minimal banget lo tau lah keuntungan atau laba bersih perusahaannya itu berapa. Itu bisa dicek di laporan keuangan via website perusahaannya di Investor Relation atau di website idx.co.id di bagian laporan keuangan. Sekarang gue akan bantu cek buat lo pada ya, saham BCA labanya berapa. Angkanya untuk tahun 2025 itu labanya ada di angka 57 triliun. Kalau dibagi dengan jumlah lembar saham BCA, itu laba per lembar sahamnya ada di Rp466. Step 2-nya gue cek apakah gue bayar kemahalan atau tidak untuk perusahaan BCA. Harga pasarnya sekarang ada di angka Rp6.900 per lembar saham. Berarti harga per laba per lembar sahamnya ada di 6.900 bagi 466, yaitu sama dengan 15 kali. Kalau misalnya laba BCA tahun depan naik ya, jadi Rp500 per lembar saham, itu kan berarti price to earning ratio-nya akan turun menjadi 13,8 kali. Sebagai perbandingan, obligasi pemerintah aja dengan return 7% punya price to earning ratio 14,3 kali. Dari perhitungan ini saja, sudah kelihatan ya bahwa saham BCA itu lebih murah daripada obligasi pemerintah. Walaupun gua belum spill semua analisa fundamental gua, ini adalah 2 step yang minimal banget lo tahu sebelum lo beli saham apapun. Lo baru mau beli saham, tapi bingung belajar apa? Let's learn with Leo. Yang pertama yang lo harus tahu itu adalah sekuritas. Ini tempat di mana lo bisa beli saham pertama lo. Gua sukanya pakai Ajaib atau Stockbit. Ini adalah aplikasi sekuritas yang lo bisa download di App Store atau Play Store. Tinggal daftar dengan KTP, rekening bank. Biasa proses verifikasinya itu 1 kali 24 jam. Setelah itu lo bisa beli lot pertama lo. Lot itu artinya apa sih? Kalau saham BCA harganya Rp7.000 per lembar. Satu lot itu artinya 100 lembar. Berarti BCA harganya Rp700.000 per lot. Khusus di Indo, minimal beli saham itu 1 lot. Yang ketiga, ada capital gain. Lo beli saham BCA Rp700.000 per lot, lalu in the future ada orang lain yang ingin membeli BCA di harga Rp800.000. Itu berarti lo mendapatkan keuntungan atau capital gain Rp100.000. Yang keempat, ada dividen. Artinya perusahaan membagikan keuntungannya kepada pemegang sahamnya. Kalau lo pegang saham tahun lalu, lo sudah dapat dividen Rp30.500. Yang kelima adalah market cap. Ini artinya total harga suatu perusahaan di pasar. BCA harganya Rp7.000 dan BCA punya 123 miliar lembar. Itu berarti lo kalau mau beli BCA 100%, lo harus bayar setara market cap-nya, yaitu 863 triliun.
Untung banget ya, kita bisa membeli sebagian kecil dari perusahaan BCA. Yang terakhir ada IHSG. Ini adalah rata-rata seluruh harga saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau ada orang bilang IHSG lagi naik atau turun, itu maksudnya adalah rata-rata semua saham di Indonesia lagi naik atau turun. Lo baru mulai belajar saham, tapi malah bingung dengan banyak istilah akuntansi yang asing. Let's learn with Leo. Salah satu step yang lo harus lakukan sebelum membeli saham apapun adalah membaca laporan keuangan. Gua jelasin simple banget 3 kategori dari neraca perusahaan. Yang pertama adalah ekuitas. Ini menunjukkan modal perusahaannya dari pemegang saham. Tapi kalau perusahaannya mencetak keuntungan ke depannya, ini juga dimasukin ke ekuitas. Yang bagus tuh yang growing tiap tahunnya. Karena ini menunjukkan perusahaannya untung. Contohnya BCA itu untuk 17 tahun terakhir, ekuitasnya growing 15%. Seiring laba bersihnya growing 12%. Main saham biar lo ngerti cara baca laporan keuangan. Yang kedua adalah liabilitas. Ini adalah uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya utang usaha dan utang berbunga. Kalau perusahaannya belum membayar pemasok ya terlepas barangnya sudah masuk, itu masuknya ke utang usaha. Kalau perusahaannya minjem duit dari bank, itu masuk ke utang berbunga. Perusahaan yang bagus tuh yang utang berbunganya kecil terhadap ekuitasnya. Misalnya Sido, itu utang berbunganya nyaris 0. Finally, ada aset. Ini adalah apa yang perusahaannya punya untuk menghasilkan omset. Rumus aset liabilitas plus ekuitas. Karena aset bisa didanai oleh utang atau modal. Di dalam aset ada banyak hal seperti kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap. Semua itu digunakan untuk menghasilkan laba bersih untuk pemegang saham. Lo punya uang nganggur 1 juta dan lo udah iseng beli saham-sahaman, hati-hati. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Let's learn with Leo. Gua jelasin analisa laporan laba rugi simple banget. Ini bagian dari analisa fundamental. Minimal banget lo tahu 3 variabel ini sebelum membeli saham apapun. Yang pertama itu revenue. Rumusnya adalah ASP kali volume. Lo punya bisnis jualan bakmi, tahun ini lo menjual 1000 mangkok dengan harga 20.000 per mangkok. Itu berarti revenue atau omset tahun ini sama dengan 20 juta. Revenue yang bagus itu yang growing tiap tahunnya. Contohnya BCA. Itu untuk 17 tahun terakhir, revenue-nya sudah growing 11% per tahun. Next ada gross profit margin. Ini biar lo tahu seberapa menguntungkan suatu produk. Kalau revenue bisnis mie lo 20 juta dan lo mengeluarkan biaya 15 juta untuk membeli bahan bakunya seperti tepung, minyak, gas, itu berarti gross profit lo 5 juta. Marginnya berarti 25%. Angka yang bagus itu yang setinggi mungkin karena ini menunjukkan pelanggan lo ingin membeli produk lo dengan harga premium. Finally, ada net profit. Ini dapatnya dari gross profit dikurangi biaya operasional, keuangan, dan pajak. Bisnis mie lo punya semua biaya itu 4 juta. Itu berarti net profit lo 1 juta. Ini adalah uang yang dapat dijadikan dividen untuk pemegang saham. Lo kalau mau tahu saham yang murah atau mahal, itu lo harus tahu berapa net profit perusahaannya. Karena akan dipakai untuk menghitung EPS, PE, dan dividen. Lo baru mulai investasi saham, tapi bingung sama isinya laporan keuangan? Let's learn with Leo. Gua jelasin laporan arus kas simple banget. Ini menunjukkan uang kas real yang sudah masuk ke perusahaannya. Yang pertama ada operating cash flow. Menunjukkan berapa uang yang masuk atau keluar dari operasional perusahaan. Angka yang bagus tuh yang angkanya tidak jauh dari laba bersih perusahaan. Untuk menunjukkan laba bersih perusahaannya itu beneran menjadi uang. Misalnya perusahaan Sido itu OCF dibanding laba bersihnya 100%. Dan itu menunjukkan laba bersihnya tidak bodong. Next ada investing cash flow. Menunjukkan berapa uang yang dipakai untuk belanja modal dan investasi. Normalnya angkanya minus. Kalau angkanya plus, itu kemungkinan besar perusahaannya menjual asetnya. Contohnya Sido itu tahun lalu belanja modal 61M. Finally ada financing cash flow. Menunjukkan berapa uang yang bergerak dari perusahaan ke kreditor dan pemegang saham. Kalau perusahaannya bagi dividen atau melunasi utang, itu masuknya ke FCF. Sangat normal angkanya minus juga. Sido tahun lalu membagikan dividen 1,2T dan buyback saham 300M. Jadinya FCF-nya minus 1,5T.